Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ketua berserta seluruh jajaran pengurus Masjid Darul Aman, orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, Pak Imam, Bilal, ibu-ibu yang besar tak dapat disebutkan gelar, yang kecil tak dapat dihiraukan nama, semua saya hormati lagi saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karenanya tak ada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma ya Allah salli wa sallim, limpahkanlah salawat juga salam ala nabiyina Muhammadin, pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, juga kepada semua keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat berkonsentrasi dalam bagaimana berupaya untuk orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung bisa diangkat kehidupannya. Karena itulah ketika Islam di Makkah waktu itu masih dikejar-kejar, dibaikot ekonominya oleh Abu Jahal, Abu Lahab CS, di mana satu waktu Abu Jahal CS ini membaikot kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Bentuk baikot itu lebih kurang begini. Diumumkan kepada masyarakat Quraisy, kalian kalau pengen barang tertentu tidak boleh beli punya orang Islam. Atau kalau kalian pengen menjual sesuatu, jangan barang kalian itu dibeli oleh orang Islam. Jadi diputus rantai ekonomi. Akibat ini membuat masyarakat Islam yang juga sudah sulit kala itu tentu bertambah-tambah sulitnya. Saking susahnya ada riwayat menyebutkan bahwa kulit-kulit onta yang kering di padang pasir itu menjadi konsumsi untuk dimakan. Saking berat. Tetapi di tengah kehidupan yang sulit kala itu turun firman Allah. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu enggak kalian orang yang berbohong dalam beragama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang tak memperhatikan anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Itu orang yang tak memberi makan orang miskin. Ini kehidupan masyarakat Islam kala itu susah, tak tanggung-tanggung. Turun pula firman Allah memerintahkan agar memperhatikan orang yatim, beri makan orang miskin. Nah, Bapak Ibu, dari sini para ulama memberikan telaah. Berarti memberi tidak mesti ketika kita memang berkecukupan. Ketika susah pun ya tetap memberi. Begitulah konsep Islam itu. Jadi memberi itu bukan karena kalau ada sisa, kan? Kalau berlebih. Memberi itu harus yang terbaik.
Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kepada mereka memberi itu yang khair, yang baik, bukan yang sisa-sisa. Nah, jadi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, begitu konsep Islam tentang bagaimana memberi. Jadi kalau hari ini kita perbukaan bersisa kita bagi, itu sebenarnya belum konsep memberi yang dimaksud ya. Yang tersisa pado basi ya Pak, berbaginya lah. Pado basi, pado nak terpakai, pado menumpuk-numpuk, kan? Ya, sebenarnya konsep memberinya itu tidak seperti itu. Walaupun sebenarnya memberi yang itu ya bagus juga diberi. Tetapi memberi dalam konsep yang dimaksud oleh Tuhan tadi adalah min khair, dari yang memang baik. Kita memang memanfaatkannya, bukan dari sisa kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, mengapa Allah menyuruh kita memberi? Karena konsep memberi dalam Islam itu sebenarnya manfaatnya bukan untuk orang yang kita beri. Kita kan selalu berpikir kalau kita membagi orang, orang itu akan menjadi bahagia atau terpenuhi kebutuhannya gara-gara kita. Mindset kita kan gitu tuh. Sebenarnya dalam Islam tidak kayak gitu. Allah nyuruh kita memberi itu, kebaikan yang kita bagikan itu, maka itulah yang akan kita dapatkan setelahnya. Karena itu Tuhan suruh kita memberi, agar kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita beri. Bukan memberi untuk membuat orang lebih baik, bukan. Sebab itulah kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik ke kalian. Jadi Allah itu menawarkan bahwa memberi itu bukan membuat orang itu justru jadi baik, kita yang jadi baik. Gimana tuh contohnya tuh? Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang contoh-contoh kebaikan dari kita memberi, ya kan? Misalnya kayak gini, dalam surah Munafikun ayat ke-10 Allah bicara seperti ini. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Anfiqu, memberilah kalian, berinfak, bersedekah atau apa saja, memberi hadiah atau apa, silakan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum mati kalian datang, kata Allah. Jadi kita disuruh memberi sebelum kita mati. Mengapa Allah suruh kita memberi sebelum kita mati? Karena kata Allah, setiap orang yang mati itu ngomong ke saya. Jadi setiap orang yang mati, siapapun yang mati di dunia ini, semuanya akan berbicara kepada Allah. Apa yang dia bicarakan kepada Allah? Rabbi, oi Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, Engkau hidupkanlah aku agak sesaat aja, qarib, sebentar aja. Ini kan dah mati nih. Lalu orang yang mati tadi ngomong kepada Allah, Engkau hidupkan aku sebentar aja ya Allah. Aku pengen hidup sebentar jadilah. Sudah itu mati-matilah. Lalu Allah bertanya, kalau aku hidupkan, kamu mau ngapa? Dijawabnya lah, fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Fa-as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Supaya kalian tidak menyesal, kata Allah, maka memberilah sekarang.
Karena penyesalan pertama kalian setelah kalian mati itu mengapa kalian kok memberinya kurang gitu. Supaya nggak nyesal ya memberilah sekarang banyak-banyak. Jadi pemberian kita itu bukan untuk orang itu kan. Ya ujung-ujungnya untuk kita. Nanti kalau udah mati supaya nggak nyesal gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada hadis Nabi. Tahabu. Memberilah kalian, maka kalian akan dicintai. Jadi kita ini kan butuh kecintaan orang, butuh sayang orang. Kalau pengen butuh disayangi, memberi. Kalau kalian tidak mau memberi, kalian tidak akan disayang. Jadi bapak-bapak yang sudah rajin setoran sama istri ini, enak. Tiap hari atau tiap bulan setoran, itulah yang membuat ibu itu sayang ke bapak. Coba bapak stop pemberian itu, kira-kira sayang ya? Nah, ya konsep agama tuh kayak gitu pak. Ya enggak bu? Ibu sayang ke bapak ini gara-gara apa? Ada setoran. Coba tak ada setoran, berhenti juga sayang tuh pak. Jadi sebenarnya kita memberi itu untuk dia atau untuk kita? Ya untuk kita. Kita butuh sayangnya itu, kita butuh perhatiannya itu. Kalau bahasa orang kampung kita, siapa yang menyemai, dia menanam. Kalau tak pernah menyemai, apa nak ditanam? Ya, kalau kita memberi, maka pemberian kita itu yang akan kita panen. Jadi Allah itu sebenarnya mengajarkan konsep itu. Kalian kalau berbuat baik, itu efeknya ke kalian, bukan untuk orang itu. Jangan kalian pikirkan orang itu. Untuk kalian efeknya kata Allah. Sebab itu kalau udah memberi, jangan dipikirkan hasil pemberian itu. Karena Allah yang akan mengurusnya itu. Ya kan? Innama nut'imukum liwajhillah. Kalian udah memberi itu, ya berharap ke Allah aja nanti akan mengatur bagaimana skenario-nya balik ke kita. Tidak usah kita tuntut karena kita dah bagi dia, maka kita tuntut. Aku kan nolong kau balik sini. Tidak perlu kita atur itu. Nanti Allah yang akan menskenariokannya mengapa, bagaimana caranya kebaikan-kebaikan itu akan balik ke kita. La nuridu minkum jazaa. Kalian tidak usah berpikir orang itu akan membalas. Wala syukura. Kalian tidak usah berpikir bagaimana dia nanti akan berkata, makasih ya Pak, makasih Pak, makasih Bu. Tidak usah kita tunggu dia berkata terima kasih. Karena Tuhan yang menyuruh kita memberi, maka Allah yang akan mengatur bagaimana pemberian itu nanti akan balik ke kita. Menutup kajian kita siang hari ini, ada sebuah contoh nyata dalam kehidupan. Bahwa pemberian itu efeknya bukan kepada dia, efeknya ke kita. Dalam sebuah ujian di kampus itu, ujian skripsi itu kan. Ya, anak-anak ini kan setidaknya adik-adik mahasiswa ini ada dua, yang cerdas. Oke, kalau udah cerdas tidak perlu kita bantu, dia udah cerdas selesai sama dia. Ada yang kurang cerdas. Yang kurang cerdasnya kadang yang butuh bantuan kita untuk mendongkraknya agar baik. Ini ketemu yang gak cerdas ya, ujian. Waktu ujian itu kita minta dia membacakan judul skripsinya. Coba kamu bacakan, apa judul skripsimu? Efektivitas undang-undang zakat dalam mengentaskan kemiskinan Pak. Oh ya, mantap. Coba kamu jelaskan, apa itu efektivitas? Ini pertanyaan standar aja sebenarnya. Judul dia itu kita tanya. Efektivitas itu apa? Coba jelaskan. Efektivitasnya Pak. Nah, itu tak dapat itu Pak. Udah juga ya, itu tak dapat. Bentar ya Pak. Junjung lidah Pak. Atau tidak perlu ditagih itu Pak. Tidak perlu kita caci bro. Ya udah, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Sekarang zakat. Zakat nih dari bahasa apa nih? Bahasa Sanskerta Pak. Ini sebenarnya mahasiswa ini dah halal dimutilasi nih Pak. Seharusnya yang jelas-jelas gitu dia nggak dapat. Terus katanya intinya
Apa yang ditanya itu kadang nggak nyambung. Kalaupun dijawab kadang nggak tepat. Ya udah nggak dapat nih. Akhirnya terakhir diskusilah tim penguji nih. Nah ini berapa nilainya nih? Ini berapa nilainya? Tengok nilai bapak. Nah ini gimana nih? Nah, ini tidak lulus ya pak? Apa tak lulus ya? Tak ada dia yang tahu bisa jawab pak. Gimana nih? Saya katakan lulus aja lah. Apa itu pak? Kita tahan pun anak nih bikin sakit kepala gitu nih. Ya kan? Sebenarnya anak nih kalau kita tahan juga mau diuji sampai 10 kali pun memang dah begitulah kemampuannya pak. Ya kita tamat saja. Sebenarnya kita luluskan dia nih untuk kepentingan dia atau kepentingan kita sekarang? Kita supaya tidak sakit kepala gitu. Kan gitu, itu logikanya kan. Supaya tidak sakit kepala kita, tamatlah cepat anak. Atau yang kedua pak, metode hari ini kan perguruan tinggi, sekolah ataupun lembaga apa, institusi apa, kita tuh kan dinilai yang disebut dengan akreditasi satu di antaranya. Satu di antara nilai akreditasi itu adalah jumlah yang masuk dengan jumlah yang lulus itu mesti sesuai kan. Masuk tahun ini 10, maka 4 tahun ke depan maunya yang 10 ditamatkan. Kalau nanti terlalu banyak yang tidak tamat, jelek akreditasi kita. Ini kalau banyak yang macam-macam yang tidak tamat nih, yang jelek itu dia atau kita? Kita. Jadi ketika kita tolong dia nih, manfaatnya ke dia atau ke kita? Ke kita. Nah itulah konsep Allah itu. Jadi kalian kalau menolong orang, sebenarnya apa yang kalian tolong itu baliknya ke kalian juga. Karena itu tolonglah. Kita dah bisa memudahkan orang, maka insya Allah Allah pun akan mudahkan kita. Semoga dengan informasi sederhana ini kita terus bersemangat untuk memberikan kemudahan kepada siapa saja, menolong, membantu, karena sejatinya setiap pertolongan kita itu, walaupun kita yang menolong, seyogianya pertolongan kita itu akan kembali ke kita insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.